Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Bukan mimpi, bukan cerita bohong. Di malam yang dingin itu, tepat jam 2 dini hari, di tanah becek kampung Sidomulyo, warga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tubuh Dika, gosong menghitam, tergeletak tak bernyawa. Beberapa detik sebelumnya, itu babi. Babi hitam buas yang menggeliat, mengejang, lalu meledak, menyisakan horor yang tak terlukiskan. Jeritan histeris masih menggema, bercampur bau anyir dan rasa takut yang menusuk jiwa. Sebuah trauma yang tak akan pernah mati, mengikat mereka dalam kengerian abadi. Kampung Sidomulyo di pinggiran Depok itu tadinya adem ayem aja. Warganya ramah, gotong royong, hidupnya simpel. Pagi ke sawah, siang ngurus kebun, malam ngumpul di pos ronda sambil ngopi. Tapi kedamaian itu mulai retak sejak pertengahan tahun 2004. Awalnya cuma hal kecil, recehan di warung Bu Siti mendadak raib semalaman. Bu Siti cuma geleng-geleng kepala, mikir mungkin dia lupa naruh. Nggak lama, celengan tanah liat punya si Ucil anak Pak RT kosong melompang. Padahal kemarin sore masih berat isinya. Aneh Bu, nggak ada tanda-tanda maling, kata Bu RT sambil ngelus kepala anaknya yang cemberut. Kejadian itu nggak cuma sekali dua kali. Beberapa minggu kemudian, giliran uang di dompet Pak Mahmud yang disimpan di bawah bantal hilang selembar 2 lembar. Jumlahnya nggak banyak, tapi rutin. Hampir tiap malam ada aja cerita uang hilang. Pintu nggak rusak, jendela ketutup rapat, nggak ada jejak kaki asing. Dan yang bikin warga makin bingung, kejadiannya selalu larut malam, persis ketika lampu-lampu kampung tiba-tiba redup. Cuma sekitar 11 menitan, tapi cukup bikin bulu kuduk berdiri. Kayak ada yang nyedot listrik, celetuk Pak Burhan, tukang listrik kampung, tapi dia sendiri bingung ngejelasinnya. Di tengah kebingungan itu, cerita-cerita aneh mulai berseliweran. Pak Mardi, tukang jaga malam, bersumpah dia pernah lihat babi hitam. Awalnya kecil, segede ayam, tapi pas dikejar, dia langsung ngibrit dan tiba-tiba udah segede anjing peliharaan Pak RT. Bisa ngeper itu Pak, kayak karet. Lari lewat selokan kayak air mengalir, kata Pak Mardi dengan mata melotot. Warga lain awalnya cuma ketawa, nganggap Pak Mardi kebanyakan begadang. Tapi setelah beberapa orang lain ikut laporan hal serupa, tawa itu berganti jadi bisik-bisik ketakutan. Jangan-jangan babi ngepet, ujar Bu Minah, tetangga sebelah Bu Siti, dengan suara bergetar. Kata-kata itu langsung jadi bom atom di kampung. Suasana yang tadinya cuma cemas, berubah jadi mencekam. Di antara semua itu, ada satu orang yang jadi sorotan, Dika. Duda 40 tahun itu tadinya hidupnya biasa aja, serba pas-pasan. Tapi dalam waktu 3 bulan, tiba-tiba dia berubah drastis. Rumahnya yang reot direnovasi total jadi bagus. Motor bututnya diganti motor sport keluaran baru. Ponselnya pun paling canggih di kampung itu. Dika selalu ngeles kalau ditanya. Cuma rezeki nomplok Pak, saya kan kerja shift malam sekarang. Tapi warga mulai nyadar polanya. Setiap Dika keluar malam-malam, gak lama kemudian lampu kampung pasti meredup. Dan besoknya ada lagi cerita uang hilang. Bu Minah yang paling getol ngegosip nyeletuk. Itu pasti karena bini gaibnya. Dia kan pesugihan babi ngepet. Warga lain cuma bisa ngangguk-ngangguk dalam hati, gak berani ngomong. Rasa curiga makin tebal. Selimut ketakutan makin erat membungkus kampung Sidomulyo. Mereka butuh bukti. Kecurigaan pada Dika udah makin santer. Bisik-bisik di warung kopi, di pos ronda, bahkan di pengajian ibu-ibu, semua ngarah ke dia. Pak Sahri, seorang tetua kampung yang dikenal paling berani, merasa harus ada yang bertindak.
Dia nggak tahan ngelihat warga hidup dalam ketakutan dan curiga. Malam itu, Pak Sahri memutuskan buat ngehadang rasa takutnya. Dia harus buktiin sendiri. Jam 11 malam, Pak Sahri udah siap dengan sarung dan sebatang bambu runcing. Istrinya, Bu Sahri, udah wanti-wanti biar hati-hati. "Pak, jangan nekat. Kalau kenapa-kenapa gimana?" Tapi Pak Sahri cuma ngelus pundak istrinya. "Nggak apa-apa, Bu. Kita nggak bisa terus-terusan hidup kayak gini." Pak Sahri keluar rumah dengan langkah hati-hati. Dia ngendap-ngendap menuju kebun pisang di belakang rumah Dika. Udara dingin banget, apalagi abis hujan. Suara jangkrik makin bikin suasana horor. Dari balik rimbunnya daun pisang, Pak Sahri ngintip ke halaman belakang rumah Dika. Gelap, cuma diterangi samar-samar cahaya bulan yang ketutupan awan. Singkat cerita, tepat jam 2 pagi, tiba-tiba lampu kampung redup lagi. Kali ini lebih lama, sekitar 15 menit. Jantung Pak Sahri langsung berdebar kencang. Dia tahu, ini saatnya. Dari balik semak, dia ngelihat Dika keluar rumah. Dika cuma pakai celana pendek, badannya kurus kering, dan matanya merah. Dia bawa 2 lilin merah yang udah nyala dan selembar kain hitam. Dika naruh lilin di tanah, di tengah lingkaran garam yang udah digaris sebelumnya. Terus dia bentangin kain hitam itu. Pak Sahri napasnya tercekat. Badannya kaku. Kain hitam itu mulai bergerak. Pelan, perlahan, kain itu ngembang, makin gede, makin padat. Bentuknya mulai gak karuan, terus gubrak. Itu babi. Babi hitam pekat. Ukurannya gede banget. Jauh lebih besar dari babi hutan biasa. Matanya merah menyala, kayak bara api. Dengusannya keras, serasa bikin tanah ikut bergetar. Babi itu ngelihatin sekeliling, terus lari ngibrit. Nembus pagar bambu, ngilang ke arah selokan. Pak Sahri hampir pingsan. Dia mundur pelan-pelan, kakinya lemes, tapi matanya nggak lepas dari tempat babi itu tadi. Lingkaran garam, 2 lilin merah yang hampir padam, dan bau busuk yang menyengat. Semuanya nyata. Keesokan harinya, Pak Sahri langsung lapor ke Pak RT. Dengan suara gemetar, dia ceritain semua yang dia lihat. Pak RT kaget setengah mati. Warga yang dengar langsung pada kumpul. Mukanya pucat semua. Yang awalnya cuma gosip, sekarang jadi fakta mengerikan. Mereka harus bertindak. Malam ini juga. Setelah laporan Pak Sahri, kampung Sidomulyo gempar. Bukan lagi bisik-bisik, tapi obrolan serius yang penuh ketakutan. Warga sepakat, mereka nggak bisa ngebiarin ini terus-terusan. Mereka harus ngehentiin Dika. Malam itu juga, mereka rencanain pengintaian massal. Pak RT mimpin pertemuan di pos ronda. Ada Pak Sahri, Pak Mahmud, Bu Siti, bahkan anak muda kayak Ari sama Budi ikut nimbrung. "Kita harus tangkap basah si Dika," kata Pak RT dengan suara berat. "Tapi ingat, jangan main hakim sendiri. Kita cuma mau buktiin biar dia nggak bisa ngelak lagi." Rencana pun disusun. Beberapa warga ditugaskan ngawasin rumah Dika dari kejauhan. Yang lain dibagi jadi tim buat ngepung babi itu kalau muncul. Masing-masing bawa apa aja yang mereka punya. Bambu, sapu lidi, bahkan ada yang bawa ember isi air garam. Konon, air garam bisa bikin babi ngepet kehilangan kesaktiannya. Singkat cerita, malam itu terasa panjang banget. Udara dingin nusuk sampai ke tulang. Semua warga nahan napas, mata fokus ke jalanan. Jam dinding terus berputar. Jam 11, jam 12, jam 1, deg-degan banget. Tepat jam 2 pagi, lampu kampung kembali redup. Gelap gulita, cuma ada cahaya senter dari tangan warga yang gemetaran. Dari kejauhan, tim pengintai ngeliat sesuatu bergerak di halaman rumah Dika. Lagi-lagi, babi hitam gede itu muncul. Matanya merah nyala, dengusannya keras banget. Kali ini, babi itu langsung lari ke arah selokan. "Itu dia," teriak Pak Mahmud pelan.
tapi suaranya bergetar. Tim pengepung langsung bergerak. Mereka ngejar babi itu. Babi itu lari kencang, coba nyelinap lewat sela-sela pagar, coba ngeper jadi kecil. Tapi warga udah siap. Mereka berhasil ngeblokade jalan babi itu, ngarahin dia balik ke arah rumah Dika. Babi itu meronta-ronta, berusaha kabur. Gerakannya makin lincah, makin agresif. Ari yang paling muda dan paling sigap langsung nyiram babi itu pakai air garam yang udah dia siapin. Syur, air garam kena tubuh babi itu. Yang terjadi berikutnya bikin semua warga histeris. Tubuh babi itu langsung menggeliat hebat, mengejang-ngejang di tanah. Suara pekikan babi bercampur erangan kesakitan. Asap tipis keluar dari tubuhnya yang disiram air garam. Perlahan, bentuk babi itu mulai berubah. Moncongnya memendek, kakinya memanjang, kulitnya mengerut. Semua warga melotot, gak percaya sama apa yang mereka lihat. Tubuh babi itu terus menggeliat, sampai akhirnya di tempat babi itu tadi muncul sesosok tubuh manusia. Dika, setengah telanjang, tubuhnya hangus kehitaman kayak abis kebakar api. Wajahnya penuh rasa takut, air mata ngalir deras, napasnya tersengal-sengal. Dika berusaha ngomong, suaranya serak banget. Maaf, saya cuma ingin keluar dari kemiskinan, katanya sambil terisak-isak. Warga terpaku, antara ketakutan ngelihat pemandangan di depan mata dan rasa kasihan ngelihat Dika yang udah kayak mayat hidup. Gak ada yang berani maju nolonin. Tiba-tiba tubuh Dika mulai menggelembung. Pelan-pelan perutnya makin besar, dadanya makin sesak. Matanya melotot, urat-urat di lehernya tegang. Dika cuma bisa megap-megap. Sebelum akhirnya bletak. Tubuhnya meledak kecil dan Dika mati di tempat. Semua warga langsung teriak histeris, lari tunggang langgang, ketakutan yang gak bisa mereka bayangin. Malam itu bukan cuma Dika yang mati, tapi juga kedamaian di kampung Sidomulyo. Pagi harinya, kampung Sidomulyo masih mencekam. Polisi tiba, dipanggil Pak RT yang gemetaran. Mereka nyaksiin sendiri pemandangan mengerikan di halaman rumah Dika. Tubuh Dika tergeletak, gosong, dengan sisa-sisa darah yang udah mengering. Beberapa warga masih trauma, ada yang nangis, ada yang cuma bisa bengong. Ini jelas bukan kematian wajar, kata Pak Polisi yang rambutnya udah mulai beruban. Tim forensik langsung bekerja, nutup lokasi dengan garis polisi. Warga cuma bisa ngelihat dari jauh, mukanya pucat pasi. Singkat cerita, polisi mulai ngegeledah rumah Dika. Warga penasaran, ngarep ada jawaban di balik semua kejadian horor ini. Polisi nyariin ke setiap sudut, tapi nggak nemu apa-apa yang mencurigakan. Sampai akhirnya mereka nemu satu kamar yang terkunci rapat. Kamar itu ada di bagian belakang rumah, tersembunyi di balik tumpukan kardus dan barang bekas. Buka pintunya, perintah Pak Polisi. Salah satu anak buahnya langsung dobrak pintu itu. Gebrak, pintu terbuka dan bau busuk langsung menyengat hidung. Bau anyir darah, bau bangkai, bau tanah. Semua bau jijik campur jadi satu. Di dalam kamar itu, suasana gelap, pengap, dan bikin bulu kuduk berdiri. Di tengah ruangan ada meja kecil yang penuh benda aneh. Pak Polisi ngambil senter, ngarahin ke meja itu. Warga yang ngintip dari luar langsung pada merinding. Di atas meja ada sebuah kitab tua. Sampulnya dari kulit, warnanya hitam pekat, dan ada bercak-bercak darah ayam yang udah mengering. Di sebelahnya, botol kaca kecil berisi minyak kental berwarna hitam legam. Baunya busuk banget, kayak bangkai babi yang udah busuk. Ini pasti minyak babi ngepet, pikir Pak Sahri. Terus ada selembar kain hitam. Kain itu berminyak, warnanya lusuh dan kayaknya udah sering dipakai.
Ini pasti kain buat proses ngeper, batin warga. Tapi yang paling bikin kaget, di sudut ruangan ada tumpukan barang-barang. Puluhan barang. Ada dompet Pak Mahmud, celengan tanah liat si Ucil, jam tangan Pak Mardi, kalung Bu Siti, semuanya. Barang-barang milik warga yang hilang selama ini. Ini barang-barang kami, teriak Bu Siti sambil nunjuk kalung yang ada di tumpukan itu. Polisi nyatet semua temuan itu. Mereka nemuin catatan kecil berisi tulisan tangan Dika. Isinya semacam ritual pesugihan. Ada syarat-syaratnya, ada mantra-mantranya. Ternyata benar, Dika emang pelaku di balik semua ini. Dia pakai pesugihan babi ngepet dan ngambil benda personal korban emang jadi syarat biar ritual pencuriannya sukses. Rumah Dika akhirnya disegel. Tapi kejadian malam itu bikin trauma yang mendalam buat warga. Kampung Sidomulyo nggak lagi sama. Nggak ada lagi canda tawa lepas kayak dulu. Semua orang jadi lebih pendiam, lebih waspada. Kampung itu kini dikenal sebagai Kampung Lampu Meredup. Tempat legenda babi ngepet bukan lagi cuma mitos, tapi kenyataan pahit yang mereka alami sendiri. Bertahun-tahun berlalu, tahun 2010-an tepatnya. Kampung Sidomulyo udah banyak berubah. Beberapa warga lama udah pindah. Nggak tahan ngingat kejadian mengerikan itu. Tapi ada juga yang bertahan, berusaha ngelupain trauma. Namun, luka itu nggak pernah benar-benar sembuh. Cerita Dika dan babi ngepetnya masih terus beredar, diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Anak-anak yang dulu masih kecil sekarang udah pada dewasa. Salah satunya Budi, anak Pak Sahri. Dia sering begadang, ngerjain tugas kuliah atau cuma main game online. Rumah Budi kebetulan agak di pinggir kampung, dekat kebun belakang yang rimbun. Malam itu, Budi lagi asik ngegame. Jam udah nunjukin pukul 2 dini hari. Hujan baru aja reda, menyisakan bau tanah dan suara tetesan air dari atap. Tiba-tiba, lampu rumah Budi redup. Cuma sebentar, sekitar 11 menitan. Persis kayak kejadian di masa lalu. Budi langsung ngerasa gak enak. Dia tahu cerita itu. Cerita Dika, cerita babi ngepet. Dia mencoba mikir positif. Mungkin cuma listrik gak stabil. Tapi pikiran itu buyar ketika dia dengar suara. Dengus. Dengus. Suara itu berasal dari kebun belakang rumahnya. Suara dengusan babi. Keras, tapi samar-samar. Jantung Budi langsung berdebar kencang. Dia coba yakinin dirinya sendiri kalau itu cuma babi hutan biasa yang nyasar. Tapi di kampung mana ada babi hutan? Budi memberanikan diri ngintip dari jendela. Kebun belakang gelap gulita. Cuma ada bayangan pohon pisang yang joget-joget kena angin. Dia gak ngelihat apa-apa, tapi suara dengusan itu makin jelas. Dengus, dengus. Kali ini suaranya kayak makin deket, kayak ada yang coba ngeper, jadi kecil, nyelinap lewat sela-sela pagar. Budi langsung merinding. Dia ingat cerita Pak Sahri bapaknya, tentang gimana babi ngepet bisa ngeper, jadi kecil, terus ngilang. Apa ini babi yang sama, atau roh Dika yang gentayangan? Nyari tubuh baru buat nerusin ritualnya. Budi langsung lari ke kamar, nutup pintu rapat-rapat, ngunci semua jendela. Dia narik selimut sampai leher, matanya gak bisa merem. Dia yakin, dia gak salah dengar. Suara itu nyata. Di luar sana, di kegelapan kebun belakang, ada sesuatu yang nunggu. Sesuatu yang gak pernah mati. Sesuatu yang terus bergentayangan mencari pendosa lain yang tersisa. Atau bahkan mencari mangsa baru. Dosa itu sepertinya gak akan pernah mati di Kampung Lampu Meredup. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.